Menikah dengan jin. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang gadis bernama Lila. Parasnya cantik dan tutur katanya lemah lembut, membuat banyak pemuda di desa itu tertarik padanya. Namun, Lila selalu menolak setiap lamaran yang datang. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik, menduga bahwa ia menyimpan rahasia yang tak diketahui siapapun. Lila tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Ibunya, Nyai Murni, sering mengingatkan Lila untuk tidak terlalu banyak keluar malam. Jangan bermain dengan sesuatu yang tidak kau pahami, Lila, katanya suatu malam. Namun, Lila memiliki kebiasaan yang tak diketahui ibunya. Setiap malam purnama, ia pergi ke tengah hutan sendirian. Di sana, ia berdiri di bawah pohon besar yang disebut warga pohon penunggu. Pohon itu dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk gaib yang kuat. Pada malam purnama ke-7, sejak Lila mulai pergi ke pohon itu, ia bertemu dengan seorang pria tampan yang muncul entah dari mana. Wajahnya begitu rupawan, tapi ada sesuatu yang aneh pada matanya. Mereka memancarkan cahaya kuning redup. "Siapa kau?" tanya Lila dengan suara bergetar. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rendra. Ia berkata bahwa ia adalah seorang pengembara yang tersesat di hutan. Lila, yang merasa terpesona dengan kehadiran Rendra, mulai sering bertemu dengannya di pohon itu. Tanpa sadar, ia jatuh cinta pada Rendra. Suatu malam, Rendra melamar Lila di bawah cahaya bulan. "Menikahlah denganku, Lila. Aku akan membawamu ke tempat yang jauh lebih indah dari dunia ini," katanya dengan suara lembut namun tegas. Lila, yang merasa tak ada lagi yang menahannya di desa, menerima lamaran itu tanpa berpikir panjang. Namun, Nyai Murni merasakan ada yang janggal. Tubuh Lila sering terlihat lemah dan ia lebih sering melamun. Ketika ditanya, Lila hanya menjawab singkat, "Aku bahagia, Bud." Malam pernikahan mereka tiba. Rendra meminta Lila untuk menikah di tengah hutan di bawah pohon penunggu. Lila menurutinya meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana malam itu. Saat upacara dimulai, Rendra tiba-tiba berubah wujud. Tubuhnya memanjang, wajahnya menjadi menyeramkan, dan matanya menyala-nyala seperti api. "Kau sekarang menjadi milikku, Lila," katanya dengan suara menggelegar. Lila ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Rendra, yang ternyata adalah jin penunggu pohon itu, mengikat jiwa Lila dengan mantra kuno. Lila pun diseret ke dunia jin, dunia yang penuh kegelapan dan keanehan. Di dunia itu, Lila hidup dalam kemewahan, tapi hatinya hampa. Setiap malam, ia mendengar jeritan-jeritan dari jauh, suara-suara manusia yang terperangkap seperti dirinya. Rendra memperlakukannya dengan baik, tapi Lila tahu bahwa ia tak akan pernah bebas. Sementara itu, Nyai Murni merasa kehilangan. Ia pergi ke dukun desa untuk meminta bantuan. Dukun itu, Pak Rahman, mengatakan bahwa Lila telah menikah dengan jin dan terperangkap di dunia mereka. Hanya cinta sejati yang bisa memutuskan ikatan itu, kata Pak Rahman. Nyai Murni mulai berdoa setiap malam, berharap Lila dapat menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Lila berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Ia menemukan bahwa Rendra memiliki kelemahan. Ia tidak bisa menahan suara adzan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Lila menunggu saat Rendra lengah. Suatu malam, ia menyelinap keluar dari istana jin dan mencari jalan keluar. Ia mendengar suara adzan dari kejauhan yang berasal dari dunia manusia. Dengan susah payah, Lila mengikuti suara itu. Namun, Rendra menyadari kepergiannya dan mengejarnya. "Kau milikku, Lila. Kau tidak bisa lari," teriak Rendra dengan suara menggelegar. Ketika Lila hampir mencapai pintu gerbang dunia manusia, Rendra berhasil menangkapnya. Tapi pada saat yang sama, suara adzan semakin keras. Tubuh Rendra mulai bergetar dan mengecil. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya sebelum tubuhnya meledak menjadi debu. Lila jatuh pingsan dan terbangun di rumahnya, di samping ibunya yang menangis bahagia. Nyai Murni memeluknya erat-erat. "Kau kembali, Nak, syukurlah kau selamat," katanya sambil menangis. Namun,
Meski Lila kembali ke dunia manusia, ia tak sepenuhnya bebas. Kadang-kadang, ia masih mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara Rendra yang berkata, "Aku akan kembali untukmu." Lila pun menjalani hidupnya dengan hati-hati. Tidak pernah lagi pergi ke hutan. Dan selalu berpegang teguh pada keimanannya. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa bayangan Rendra akan selalu membayangi hidupnya selamanya.